Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'da. Sahabat pendengar sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan rahmatnya. Hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga aktivitas ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang telah kita kerjakan mendapatkan balasan yang setimpal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tentunya berharap kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga yang paling tinggi bersama dengan para syuhada, bersama dengan para ulama, bersama dengan para anbiya. Salawat dan salam teruntuk tauladan umat manusia yang paling mulia, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Markas Quran Al-Itqan berdiri pada tanggal 23 Juli 2020. Alhamdulillah sampai hari ini Markas Quran Al-Itqan atas izin Allah Subhanahu wa taala masih berjalan, dan kurang lebih sudah dalam kurun waktu 2 tahun. Secara singkat tentang Markas Quran Al-Itqan, di mana awalnya kami bertemu dengan beberapa asatidz, para ustadz, kemudian berdiskusi ingin mendirikan sebuah lembaga Quran, akan tetapi kami terkendala terkait dengan masalah dana ataupun anggaran. Alhamdulillah, setelah diskusi yang panjang, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah, bertemu dengan Yayasan Miftahun Najah yang diketuai oleh Bapak Satria Purnama SPD, dan di mana yayasan ini memiliki pembina yang bernama Bapak Ahmad Muri. Atas perantara Bapak Satria Purnama dan Bapak Ahmad Muri inilah Allah Subhanahu wa taala mewujudkan niat daripada kami para asatidz yang tadinya hanya berbincang sedikit tentang pembuatan sebuah lembaga, akan tetapi ketika kami bertemu dengan Bapak Satria Purnama dan Bapak Ahmad Muri melalui Yayasan Miftahun Najah, terbentuklah sebuah lembaga yang telah kami beri nama Markas Quran Al-Itqan. Alhamdulillah, atas sokongan daripada bantuan dana dan anggaran dari Yayasan Miftahun Najah, dan tentunya wabil khusus Bapak Matmuri yang telah menyumbangkan sebahagian harta beliau berupa tanah wakaf, berupa wakaf bangunan, dan berupa biaya yang lainnya, di mana Markas Quran Al-Itqan yang awalnya tidak memiliki apa-apa, alhamdulillah atas izin Allah melalui uluran tangan daripada Bapak Ahmad Muri, alhamdulillah semua
biaya, semua akomodasi ditanggung oleh beliau. Akan tetapi qadar Allah, atas takdir Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ahmad Muri telah mendahului kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan wakaf ini menjadi wakaf jariah yang nilainya, pahalanya tetap akan mengalir meskipun beliau sudah tiada. Beliau meninggal hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, dan kami sangat merasa kehilangan atas meninggalnya beliau. Alhamdulillah, beliau meninggal dalam keadaan telah memberikan sumbangsihnya untuk Islam, memberikan sebagian hartanya, sehingga harta yang telah beliau wakafkan ini itulah nantinya yang akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah secara singkat bagaimana Markas Quran Al-Itqan berdiri hingga hari ini. Dan alhamdulillah, Markas Quran Al-Itqan hari ini berdiri dengan mendapatkan santri kurang lebih sekitar 80 santri yang sekarang sedang kami ampuh, dan insya Allah di tahun yang akan datang, di tahun-tahun berikutnya, Markas Quran Al-Itqan akan membuka peluang yang sebesar-besarnya untuk generasi muda agar bisa belajar tentang agama Allah Subhanahu wa taala lebih luas di Markas Quran Al-Itqan. Saudaraku pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini Markas Quran Al-Itqan memiliki, alhamdulillah, sudah memiliki gedung yang megah, gedung yang diwakafkan keluarga atau diwakafkan dari almarhum Bapak Ahmad Muri untuk Markas Quran Al-Itqan, di mana hari ini kami memiliki 3 asrama untuk putri dan 3 kelas untuk putri, dan insya Allah, alhamdulillah, Markas Quran Al-Itqan sedang membangun bangunan baru untuk santri ikhwan atau santri putra, di mana santri ikhwan hari ini alhamdulillah, meskipun masih ngontrak, kita masih diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menikmati daripada perjalanan ini. Dan insya Allah secepatnya kita akan menyelesaikan bangunan baru untuk santri putra. Para pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memperkenalkan tentang profil para asatid dan para guru Markas Quran Al-Itqan. Saya sendiri yang bernama Suparman, mengampu mata pelajaran tahfidzul Quran sekaligus menjabat sebagai humas Markas Quran Al-Itqan. Kemudian beberapa pengajar sekaligus pengurus Markas Quran Al-Itqan, ada Ustadz Mustafid Alsi, beliau sebagai mudir atau pimpinan pondok, pimpinan Markas Quran Al-Itqan. Beliau lulusan LIPIA Jakarta yang telah diutus untuk pergi ke Kerinci, khususnya di wilayah Kayuaro, untuk memberikan sumbangsih ilmu beliau, memberikan secerca cahaya pemahaman tentang Islam yang lebih dalam kepada warga, kepada masyarakat yang ada di Kayuaro khususnya, dan umumnya yang ada di Kabupaten Kerinci. Kemudian ada pula Al-Ustadz Gunawan Ardiansyah yang senantiasa istiqomah dalam mengurus wakaf produktif. Kemudian ada Al-Ustadz Mariono SSI yang juga bersama dengan
saya dalam mengajar santri mengemban Al-Quran, belajar Al-Quran. Kemudian di sisi lain ada juga para asatidz yang lain, ada Ustadz Panji Angga Saputra, ada Ustadz Kevin Fiadi, ada Ustadz Eko Prasetyo, ada Ustadzah Sri Wahyuni, ada Ustadzah Mayang Marcella, ada Ustadzah Uud Ulfani, dan ada Ustadzah Alfia Marlisa. Beberapa pengajar, alhamdulillah, yang tadinya Markas Quran Al-Itqan hanya memiliki tenaga pengajar kurang lebih 5 orang. Hari ini alhamdulillah Markas Quran Al-Itqan memiliki pengajar kurang lebih 10 orang. Semoga atas izin Allah Subhanahu wa taala Markas Quran Al-Itqan ke depan bisa mencetak generasi yang benar-benar generasi Qurani, benar-benar generasi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk program-program Markas Quran Al-Itqan, alhamdulillah Markas Quran Al-Itqan dari sisi administrasi kita free-kan untuk biaya pendidikan, biaya makan, biaya SPP dan seterusnya. Markas Quran Al-Itqan menggratiskan semua biaya tersebut. Tentunya Markas Quran Al-Itqan mencari donatur, dan tidak terlupakan tentunya donatur utama kita adalah almarhum Bapak Matmuri dan keluarga, ibu bersama istri yakni Ibu Yuliarni. Akan tetapi di sisi lain kami untuk program gratis ini, selain donatur utama, kami juga mencari donasi untuk keperluan-keperluan Markas Quran Al-Itqan. Dari para donatur inilah kemudian Markas Quran Al-Itqan menggratiskan semua biaya pendidikan, baik dari makan, kemudian biaya pendidikan, biaya belajar dan bangunan, tidak ada dipungut biaya sepeser pun. Dan alhamdulillah Markas Quran Al-Itqan menjalin program dengan salah satu lembaga formal yakni Madrasah Aliyah Raudhatul Ulum dari sisi pendidikan formal untuk kelas SMA atau kelas MA. Dari sinilah kemudian Markas Quran Al-Itqan bekerjasama dengan Madrasah Aliyah Raudhatul Ulum menggratiskan semua biaya pendidikan. Adapun untuk program belajar daripada Markas Quran Al-Itqan, program utama Markas Quran Al-Itqan adalah tahfidzul Quran, di mana anak-anak kita ditargetkan untuk bisa mengkhatamkan Quran. Bagi yang alumni SMA maka ditargetkan 2 tahun bisa khatam 30 juz, atau minimal bisa menghatamkan hafalan sebanyak 10 juz. Adapun yang tamat SMP atau kelas aliyah atau kelas MA, SMA, maka ditargetkan mereka bisa selesai 30 juz dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun, atau 10 juz dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun. Yang kedua, Markas Quran Al-Itqan juga untuk program belajar ada ilmu syar'i, di mana ilmu syar'i ini langsung diampuh oleh pimpinan pondok pesantren atau pimpinan Markas Quran, yakni Al-Ustadz Mustafid LC. Ilmu syar'i yang meliputi bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu fiqih, dan ilmu akidah. Di mana ilmu-ilmu tersebut adalah ilmu yang wajib untuk dipelajari di lembaga-lembaga yang berbasis agama. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar sekalian, selain program pendidikan, Markas Quran Al-Itqan juga membuat sebuah program yang diberi nama dengan WP, yakni wakaf produktif. Bagaimana wakaf produktif ini berjalan? Wakaf produktif itu adalah sebuah wakaf atau sebuah program yang dijalankan agar pahala terus mengalir. Bagaimana cara kerjanya?
Wakaf produktif, cara kerjanya adalah kami menampung iuran dari para warga masyarakat yang ingin bergabung dalam wakaf produktif. Setelah dana itu terkumpul, maka dana itu akan kita olah, akan kita putar, akan kita kelola dalam bentuk usaha. Untuk sementara ini yang telah berjalan, semua dana yang terkumpul telah digunakan untuk pertanian, untuk penanaman cabai, untuk penanaman kentang, dan beberapa tanaman. Dan alhamdulillah wakaf produktif sudah berjalan kurang lebih 1 tahun dan telah menghasilkan beberapa hasil, dan hasilnya sudah dimanfaatkan untuk maslahat umat. Bagi para pendengar sekalian yang ingin bergabung dengan wakaf produktif bersama dengan Markas Quran Al-Itqan, silakan nanti menghubungi pengurus Markas Quran Al-Itqan. Para pendengar sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk penjelasan lebih rinci terkait dengan wakaf produktif, silakan menghubungi pengurus Markas Quran Al-Itqan. Pendengar sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah secara singkat tentang Markas Quran Al-Itqan. Semoga dari penjelasan ini masyarakat luas dapat mengetahui keberadaan Markas Quran Al-Itqan yang tepatnya sekarang berada di Kecamatan Gunung Tujuh, Desa Tangkil, Kabupaten Kerinci. Semoga dengan pemberitahuan ini masyarakat luas, khususnya masyarakat Kayuaro, Gunung Tujuh, dan Kayuaro Barat mengetahuinya, dan kami dari pengurus Markas Quran Al-Itqan mengucapkan terima kasih kepada para muhsinin yang telah memberikan sebahagian hartanya untuk berjalannya lembaga Markas Quran Al-Itqan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang setimpal di akhirat kelak, ataupun Allah Subhanahu wa taala membalasnya di dunia. Demikian dari kami. Tidak ada kekeliruan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya.